Halo semuanya, balik lagi bersama aku Alfian Cahya di shortcast atau podcast monolog singkat. Di sini tempat kita membahas berbagai dinamika kehidupan dengan cara yang santai tapi tetap mendalam. Oke, dalam episode kali ini kita mau bahas yang dekat-dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita akan membahas topik yang pasti relatable banget buat banyak dari kalian, yaitu hubungan kakak dan adik. Pernah gak sih kalian merasa kalau kakak dan adik itu sering bikin kesel? Atau mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih kok rasanya sulit banget ya buat bener-bener akur? Nah, kalian gak usah khawatir, kalian gak sendirian. Sini aku bakal ceritain panjang lebar. Fenomena ini ternyata sangat umum dan punya banyak alasan menarik di belakangnya. Nah, untuk itu mari kita telusuri bersama-sama, mulai dari faktor psikologi, perbedaan kepribadian, hingga pengaruh orang tua dalam hubungan kakak adik ini. Oke, yang pertama, faktor psikologi dan kompetisi yang ada di lingkungan kita. Secara psikologis, hubungan kakak dan adik seringkali diwarnai oleh dinamika yang disebut sibling rivalry atau persaingan saudara. Nah, di Indonesia sendiri ini sering dimulai sejak masih kecil. Misalnya pas kalian masih kecil, orang tua kalian beliin mainan baru hanya untuk salah satu anak. Kalian pasti merasa cemburu. Kakak mungkin merasa dilupakan, sementara adik merasa berhak karena ia lebih kecil. Nah, ini tuh wajar banget, karena semenjak kita dari kecil, kita itu cenderung ingin mendapatkan perhatian orang tua. Kakak mungkin merasa harus berbagi cerita dan cintanya dari orang tua untuk adik yang baru lahir, sedangkan adik harus merasa terus membuktikan diri agar setara dengan kakaknya. Di Indonesia sendiri ini sering dimulai sejak kecil. Misalnya, contoh lainnya saat pembagian tugas rumah. Misalnya, kakak sering kali diberikan tanggung jawab yang lebih besar dari orang tua, seperti jagain adiknya atau membantu orang tuanya. Sementara itu, adik merasa bebas dari tanggung jawab yang membuat kakaknya itu kesal dengan adiknya. Akhirnya kakak merasa tertindas, sedangkan adik merasa kakaknya terlalu menuntut. Hal ini semakin diperparah dengan perbandingan yang tidak disengaja. Misalnya, orang tua sering berkata, "Lihat itu kakakmu rajin banget. Mana kamu?" Atau, "Adikmu lebih cepat belajarnya loh." Kalimat-kalimat seperti itu tanpa sadar menciptakan tekanan bagi keduanya, baik kakak maupun adik. Sang kakak merasa harus terus unggul dari adiknya, sementara si adik harus mengejar kakaknya agar bisa lebih unggul juga. Nah, ketegangan ini bisa semakin intens jika jarak usia mereka dekat. Dalam kasus ini, kakak dan adik seringkali berkompetisi di sekolah, di hobi, atau bahkan dalam hal yang sederhana, seperti siapa yang lebih disayang. Orang tuanya tuh lebih sayang kakaknya atau adiknya. Nah, persaingan itu meskipun tidak disengaja jadi sumber utama kenapa kakak dan adik itu jarang akur. Nah, selain persaingan, perbedaan kepribadian juga jadi faktor utama kenapa kakak dan adik itu sulit akur. Si kakak sering diasosiasikan dengan peran yang lebih serius karena mereka terbiasa memikul tanggung jawab yang besar dari orang tuanya. Di Indonesia sendiri,
kakak sering diminta menjaga adik bahkan sejak usia muda. Misalnya ketika orang tua itu lagi pergi bekerja atau pergi kemanapun, yang disuruh jagain adiknya ya kakaknya, itu udah pasti. Nah sebaliknya, si adik sendiri biasanya lebih santai dan merasa bebas karena nggak ada ekspektasi sebesar kakaknya yang diberikan oleh orang tuanya. Misalnya adik sering meminjam barang punya kakaknya seperti baju atau sepatu tanpa izin dulu ke kakaknya. Hal ini kecil tapi sering bikin memicu pertengkaran di antara mereka. Si kakak itu merasa barang miliknya tidak dihargai, sedangkan adik merasa itu adalah hal biasa untuk meminjam barang kakaknya. Sang kakak pun karena adiknya nggak pakai bilang, nggak pakai izin, ya tentunya marah, jengkel dengan adiknya. Ketika dewasa, prioritas hidup yang berbeda juga sering jadi masalah. Si kakak mungkin fokus pada karir atau membantu keluarganya, sementara si adik masih ingin bersenang-senang seperti nongkrong, pergi dengan teman-temannya, atau ya hal-hal yang buat dia senang lah. Nah situasi ini umum terjadi karena jika kakak sudah bekerja dan diminta untuk membantu biaya pendidikan si adik, tapi malah dianggap kurang serius dalam belajar. Orang tua memainkan peran besar dalam hubungan kakak beradik. Pola asuh seringkali tidak sengaja menciptakan ketegangan di antara mereka. Misalnya nih, orang tua itu sering ngomong, adik itu masih kecil, jadi wajar kalau dia manja. Nah, pernyataan-pernyataan dari orang tua yang seperti ini bisa membuat kakak merasa dianak tirikan. Kakak bisa merasakan bahwa apa yang disayangi itu cuman adiknya aja, apa kakaknya enggak. Tuh, baliknya juga, si adik juga sering merasa tidak diperlakukan serius oleh keluarganya, bisa kakaknya atau orang tuanya. Misalnya ketika adik ingin berpendapat dalam sebuah keputusan keluarga, seringkali pendapat si adik dianggap tidak serius dan hanya dianggap sepele. Kayak perkataan yang misalnya kayak kamu masih kecil, kamu nggak ngerti apa-apa. Padahal perkataan seperti itu tadi bisa membuat adik merasa kurang dihargai dalam keluarganya. Nah, selain itu, perbedaan cara orang tua mendidik anak-anaknya juga sering menciptakan konflik di dalam keluarga itu sendiri. Misalnya nih, si kakak mungkin merasa dulu orang tuanya lebih tegas kepadanya. Kok adiknya jadi kayak lebih santai, lebih bebas. Misalnya seperti melarang pulang larut malam. Kakak kok nggak boleh dulu pulang malam-malam, sementara si adik boleh. Bisa gitu. Sementara adiknya dibiarkan lebih bebas. Dia lebih diberikan kebebasan dalam memilih pilihan hidupnya. Nah, hal ini seringkali menjadi sumber pertengkaran ketika kakak merasa orang tuanya tidak adil. Ya begitulah hubungan kakak beradik. Hubungan kakak adik di Indonesia sendiri memang punya dinamika yang sangat unik. Mulai dari hal yang sangat kecil kayak rebutan remote TV, saling ejek, saling hina satu sama lain, sampai konflik tanggung jawab saat mereka sudah beranjak dewasa. Semua itu adalah proses bagian dari proses bertumbuhnya mereka bersama-sama. Meski sering bertengkar,
Jangan lupa kalau kakak atau adik kita adalah orang yang selalu ada di sisi kita sejak kita masih kecil. Kalau ada masalah, jangan ragu untuk memulai obrolan dan saling memahami, karena pada akhirnya keluarga adalah tempat kita kembali. Oke, mungkin segitu aja cerita kita tentang hubungan kakak beradik yang kenapa sih kok selalu berantem. Ya mungkin itu tadi bisa sedikit memberikan penjelasan kepada kalian. Jangan lupa kalau marah kalian harus baikan lagi, karena kakak beradik itu masih satu keluarga. Oke, terima kasih yang udah dengerin episode kali ini. Jangan lupa share ke kakak kalian yang mungkin sering kalian berantem, atau ke adik kalian yang sering berantem, atau mungkin teman kalian juga bisa yang relate dengan cerita itu, yang sering ribut sama saudaranya atau gimana. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.